Saya sebagai guru tahfidz juga kan ingin mencerdaskan anak-anak dalam hal mengaji. Di Sigelis itu kita punya moto juga, yaitu solihah, kaya, gelis, jago bisnis gitu. Hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Al-Qudwah, teman inspirasi sahabat Al-Qudwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss you so much sahabat lebay ya. Apa kabar sahabat Teras? Hari ini bersama saya Ratu Rini, kita kembali lagi di Teras nih, ngobrol-ngobrol ya. Sahabat, hari ini ada sesuatu nggak? Coba perhatiin di teras. Ada seragam. Wajahnya tutupin dulu. Soalnya beliau udah top banget nih narasumber kita. Dan juga ada beberapa yang menggoda mata ya. Yes, hari ini Teras kedatangan tamu yang luar biasa. Biasa di luar juga sih ya. Ibu yang satu ini, siapakah dia? Tada! Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Bu Rini. My boss ya sahabat. Iya, kita kedatangan Ibu Iyoh ya. Nama lengkap beliau itu Iyoh Yusroh ya, betul ya? Salah ya? Koreksi aja Bu Bos. Sepertinya Bu Rini belum kenal saya. Iya, saya so akrab aja gitu. Kita kenalan dulu ya sahabat ya. Iya. Nama lengkap Ibu siapa? Nama lengkap Nairoh Bu Rini. Astagfirullah, itu yang saya sebutin siapa? Saya nyebutin siapa tadi? Yusroh ya. Astagfirullah. Maaf ya, belum sarapan. Oke, Ibu Nairoh ya, beliau adalah salah satu guru tahfidz unggulan, koordinator tahfidz di SD Terpadu Al-Qudwah. Dan beliau juga, tada! Iya, beliau seorang entrepreneur ya. Kalau sekarang itu, Bu Iyoh ya, saya manggilnya suka Umi sih ya sahabat. Jadi Umi itu sekarang berarti sudah di tahap apa nih kalau di Sigelis? Kalau di Sigelis itu stokis ya Bu Rini. Stokis. Karena memang kalau stokis itu yang berhubungan langsung dengan pusat ya. Jadi kalau di Sigelis itu tahapannya dari pusat stokis, nanti ada kita kasih nama adserol ya, ADC. Nah, dari ADC baru bisa sebar ke end user. Oke. Ini kan keren ya, sahabat, kalau misalnya ngecek nih bisnisnya Sigelis ini itu hampir semua ciwi-ciwi di sekitaran kita tuh ini dong. Jadi pakai produk-produknya beliau. Yang ingin saya angkat di hari ini sebetulnya adalah bagaimana dua peran ya, saya katakan dua peran ini bisa berjalan dengan baik. Beliau tuh mengkoordinasikan para guru tahfidz di lembaga, tapi juga banyak yang namanya stokis tadi ya, berarti mengkoordinir juga dong para downline salah ya. Itu bagian belah sana kalau downline ya. Mi, repot nggak? Iya, sebetulnya sih kalau dibilang repot ya, mungkin semuanya akan merasa repot. Namun semua yang kita lakukan itu yang harus kita nikmati. Jadi semuanya butuh proses. Jadi proses menikmati itu yang memang harus kita dilakukan dengan penuh kesabaran ya. Wow. Jadi memang kata Bu Rini tadi, saya diamanahi di lembaga sebagai guru tahfidz. Dan memang itu amanah saya yang memang harus saya jalani dengan penuh tanggung jawab. Dan Sigelis adalah bisnis saya. Dan itu juga harus saya jalani juga dengan sepenuh hati. Untuk menjalani semua itu, karena kalau ngajar itu adalah sebuah tanggung jawab saya terhadap lembaga. Nah, bisnis saya itu berarti harus ada yang pegang. Oh, oke. Ada korelasinya nggak antara kedua bidang yang Umi dalami? Dua-duanya pasti menikmati dong ya? Iya. Karena tadi udah ngomongin nikmatnya ya sahabat ya. Jelas banget ya, karena emang Masya Allah hampir semua kita di sini itu juga ikut berbisnis ya, terbawa gitu berkahnya dengan beliau gitu. Sebenarnya dari ngajar kemudian mengelola bisnis itu ada korelasi nggak sih menurut Umi? Kalau
korelasi ya tentu ada ya. Karena memang kalau kita sangkut pautkan ya, ya ketika saya mengajar, mungkin para teman-teman guru dan para sahabat-sahabat orang tua murid juga kan bisa menjadi korelasi saya juga sebagai di bisnis Jadi saya. sama-sama untuk melakukan komunikasi yang bagus gitu ya. Dua-duanya punya misi ya. Wow, keren banget ya. Karena memang di lembaga saya sebagai guru tahfidz juga kan ingin mencerdaskan anak-anak dalam hal mengaji. Di Sigelis itu kita punya motto juga, yaitu solihah, kaya, gelis, jago bisnis gitu. Ya Allah, pada mau nggak nih sahabat soleha kaya jago bisnis? Terkait produk atau bisnis yang Umi jalani sekarang, tapi emang kayaknya sih sinkron banget sama ngajar ya. Kalau saya lihat tadi ada misi-misi tertentu dari dibalik bisnis Sigelis ini ya sahabat. Tadi ada jargonnya apa tadi? Soleha, kaya, gelis, jago bisnis. Mau banget. Gimana caranya biar bisa kayak gitu, Umi? Tell us ya sahabat. Ya sebetulnya butuh proses ya. Semuanya kalau saya pribadi berawal dari memang saya suka belanja ya. Iyalah. Awalnya tuh suka belanja. Ya biasa perempuan ya. Iya. Ya. Nah dari awal suka belanja itu, kalau kita belanja dengan belanja untuk konsumsi ya, konsumtif saja, itu tidak akan menghasilkan gitu. Jadi kemana saya pergi, saya pasti belanja, dan yang saya belanjakan itu nanti akan menghasilkan uang seperti itu. Oh, keren banget. Dari situ, dari suka, akhirnya saya belajar bagaimana caranya saya biar belanja tetap, dan dari belanja itu uang kita tetap berputar. Oh, ini berapa lama udah bisnis sambil ngajar? Sebetulnya saya dari awal mengajar itu sudah mulai suka jualan. Mungkin awal-awal tuh nawarin teman-teman. Biasanya saya pergi ke mana, nah itu karena memang kalau ibu-ibu tuh belanja begini. Kalau beli satu misalnya 100.000, kalau beli 3 jadi 80.000 gitu yang kan. Itulah ya yang dipilih ya. Nah itu kan berarti saya beli 3. Nah yang satu saya pakai, yang 2-nya saya tawarkan. Oh ya Allah, keren banget sih. Ya awalnya mungkin modus ya untuk mencari keuntungan gitu. Salah nggak sih saya ngomong? Enggak ya, memanfaatkan yang lebih lah. Iya. Tahun berapa sih itu mulai gabung sama bisnis ini? Kalau Sigelis ini berawal dari tahun 2019 ya. 2019 memang kebetulan ownernya itu sahabat saya. Jadi ketika owner ini memang sudah mempunyai produk, namun dulu beliau tuh jualannya offline dari mall ke mall gitu. Nah di saat menjalani bisnis online, akhirnya saya pun terekrut. Dan memang saat itu juga karena kan kondisi kita sekarang semakin marak dengan belanja online ya. Betul. Jadi kita berjejaring secara online Sigelis itu. Oke. Itu tuh jaringannya se-Indonesia atau dia pusatnya di mana sih, Mi? Pusatnya di Bandung. Ya, jaringannya se-Indonesia. Jadi ketika ada yang kita kan modelnya stokis per daerah ya. Misalnya saya daerah Banten, ada Jakarta, ada Sumatera. Udah se-Indonesia belum? Ada. Oh udah. Ada beberapa pulau yang belum ada, seperti Maluku, Papua itu belum ada. Oh, ada rencana mau buka cabang? Disesuaikan ya. Biasanya dicari oleh tim pusat ya. Dicari oleh tim pusat. Ya. Jadi kita kalau belanja tuh, kalau misalnya untuk daerah Banten berarti nanti customer tuh yang dihubungi saya. Udah stokis Banten ya, gitu ya. Seperti itu. Karena memang untuk meminimalisir ongkir. Ya, keren sih manajemennya, kayaknya udah, maksudnya kalau kita ngomongin omset, maaf ya, boleh dong. Tentunya lebih ke hati gitu ya, apa ya itu worth it dibandingkan tadi kan cerita dari mall ke mall misalnya ya, cuma buka bazar atau apa. Dengan jaringan seperti itu yang udah banyak banget tuh kayaknya lebih berasa mungkin ya. Iya,
Kalau pusat jelas ya, karena memang kita ada 66 stokis di Indonesia. Oh, luar biasa. Jadi setiap belanja bulanan itu kan udah luar biasa ya dari 66 stokis itu. Berapa sih omsetnya sebulan? To the point ya sahabat. Rata-rata nih omsetnya berapa? Untuk saat ini karena memang kita 2 tahun pandemi ya, itu mempengaruhi banget ya dengan kondisi ekonomi ya. Segala lini ya berarti ya memang. Yang sebelum pandemi itu saya sudah alhamdulillah ya sudah bisa mencapai ada di angka 30-35 ya. Juta? Iya. Wow, Itu 1 bulan. 1 bulan. Luar biasa. Terus nggak pengen gitu udahan ngajarnya, fokus aja di bisnis? Gimana tuh? Sebetulnya kalau ngajar juga panggilan hati ya. Oh, oke. Panggilan hati itu ngajar, bisnis itu adalah hobi. Jadi keduanya harus saya jalani dengan sebaik-baiknya. Karena kalau misalnya saya keluar dari ngajar pun, misalnya saya keluar dari lembaga Al-Qudwah, saya fokus di bisnis, tapi saya akan membangun ngajar yang lain gitu. Oh, oke. Jadi memang itu mah dari hati gitu ya. Passionnya bisa teaching dan bisnis. Nggak usah dipaksain pakai ing ya. Entrepreneur and teacher yang kali ini hadir di studio kita ya. Inspiratif banget sahabat. Dari apa namanya ya, tadi apa ADC gitu ya yang di bawahnya Umi ini, itu katanya memang ada agenda-agenda kayak misalnya amalan, ibadah gitu ya, terus juga ada sosialnya gitu. Itu kok bisa ngerambah kemana-mana sih? Ya karena kan tadi kita sesuai jargon kita ya, solihah kayak gelis jago bisnis itu tadi. Yang solihah itu kan pasti ingin memperbanyak amal juga ya. Oh, jadi memang muaranya nggak cuma di cuan ya Mi ya? Tidak. Jadi kenapa kita yang pertama itu adalah solihah? Karena kan kita bisnis ini diutamakan untuk muslimah ya, muslimah yang memang sayang keluarga gitu kan. Gitu. Jadi yang di awal kita bina adalah solihahnya dulu ya. Jadi kita punya program yang harian itu di Sigelis ini ada kita hataman ya setiap subuh. Ba'da tahajud kita ada hataman Quran, itu seluruh Indonesia bisa mencapai 3 atau 4 kali hataman setiap pagi. Oh, Masya Allah. Dan setiap hari Jumat itu kita ada namanya program SJN, sedekah nasional, sedekah Jumat nasional ya. Oh iya. Jadi setiap pekan para stokis, para adserolnya Sigelis itu mengumpulkan untuk bersedekah. Luar biasa ya sahabat. Jadi ada kemanfaatan juga ya, kebermanfaatan untuk sekitar, luar biasa ya. Ini saya pegang-pegang lucu ya, nggak pengen dikasih sih, saya juga jualan kok. Modusnya mama tuh begitu. Nih yang dijual kan produknya nih kayak ciput gitu ya. Terus ini ciput ya sahabat ya, jadi biar tetap kece gitu ya. Apalagi sekarang lagi Gema Muharram nih Mi. Sigelis ada promo apa misalnya di Muharram ini? Kemarin promo sudah terlewati untuk promo Muharram. Oh gitu. Beberapa hari akan kita launching promo kemerdekaan ya. Ketahuan nggak pernah ngecek grup ya, oke. Makna Muharram sendiri menurut Umi Iyoh, seorang guru dan entrepreneur kita. Iya, makna Muharram sendiri adalah, dimana Muharram adalah tahun baru bagi kita ya, umat Muslim. Ya, tahun baru ini untuk memperbaharui semua amalan kita, memperbaharui semua perilaku kita ya, khususnya yang memang harus selalu diperbaharui ya Bu Rini, karena memang kita tak luput dari kesalahannya. Jadi semoga di Muharram ini, tahun baru ini kita bisa lebih baik. Amin. Aduh, kayaknya sahabat-sahabat yang mungkin sekarang lagi nonton kita nih, kalau misalnya memang tertarik pengen ikutan, itu ada syarat khusus nggak sih Mi kalau buat ikutan bisnis ini? Ada syarat khusus kalau untuk apa tuh? Untuk bisnis Sigelis. Ya syaratnya ya memang siap untuk menjadi solihah.
Wow, siap dong ya sahabat, udah dapet kesempatan buat berbisnis, dikasih jalan juga buat jadi yang salihah. Siapa yang nggak mau coba ya. Pernah ngerasa bosen nih dengan rutinitas ngajar, dagang, tapi bosen gitu tuh, pengen nyoba hal baru? Ya. Bosan sih manusiawi ya, itu biasanya ada ya. Ketika kita mengajar, menghadapi anak-anak, rutinitas setiap hari seperti itu pasti ada. Tapi itu dikembalikan kepada diri kita bahwa mengajar ini bukan semata-mata pekerjaan gitu, tapi kita mencari amal, khususnya amal jariah ya, untuk bekal kita. Biasanya sih ketika muncul kebosanan itu, saya biasanya sharing ya dengan para mungkin senior yang lebih ini, biar bisa menasehati pencerahan gitu ya Mi ya. Iya. Itu kalau di ngajar, tapi kalau misalnya di bisnis kan banyak ya sahabat ya, bisnis yang nggak konsisten kemudian gulung tikar gitu, apalagi tadi kehajar pandemi, kemudian dengan curhat ya Mi ya, kalau misalnya udah nggak konsisten omset menurun biar tetap konsisten, omsetnya tetap gitu ya, itu gimana Mi? Iya, kembali ke niat awal ya. Kalau memang saya niat bisnis ini memang ya niatnya kan kita untuk memenuhi kebutuhan para teman-teman yang memang mencari hijab ya. Dan kalau misalnya kita bosen, ya pasti teman-teman juga mencari kita ya. Intinya, karena sekarang kan kita sudah dipermudah ya oleh media gitu kan, udah online. Kalaupun kita sedang bosen ya minimal lah posting saja. Ya. Gitu. Itu strategi ya Mi ya, Ya, strategi bisnisnya memang di situ ya, Iya. jualannya. Dan kalau misalnya jujur saja memang suka ada rasa bosan ya. Biasanya saya kalau bosan tuh saya ceritakan ke tim ya. Ada admin lah tim saya. Saya bilang, admin, ibu sekarang sedang merasa bosan gitu beberapa hari ini. Tolong ya dimaksimalkan jadi tetap ada ini ya, ada strategi, kembali lagi ada strategi gitu ya. Kalau misalnya tadi yang Umi sampaikan kan semangat ini juga berkorelasi dengan Muharram tadi yang Umi sampaikan, bahwasanya kita harus terus terbarui, terus di charging gitu. Harapan khususnya untuk kaum muslimah, nggak cuma muslimah deng, pokoknya untuk mama juga sama ya, muslimah juga maunya apa sih nih pembawa acara. Ya pokoknya harapan Umi untuk lingkungan ya, yang sekarang berada dekat-dekat Umi nih di Muharram ini, harapannya apa sih? Dengan lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar dan orang-orang terdekat saya mungkin berharap di Muharram ini mereka juga merasakan keberadaan saya gitu ya, merasakan kebermanfaatan saya, khususnya kebermanfaatan Sigelis ini, karena memang kami Sigelis ini kan tidak semua laba yang kami dapatkan itu untuk pribadi. Oh, jadi nggak semuanya untuk Tidak. pribadi. Terus kemana dong? Jadi ada beberapa yang minimal 5% saya keluarkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Oh, itu pribadi dari Umi sendiri ya? Iya, itu yang pribadi. Iya. Oke, speechless sih sahabat. Bahagia rasanya ya menjadi wanita yang memang bisa mandiri, bisa berbisnis, kemudian juga bisa mengajar, berkontribusi untuk dunia pendidikan. Pernah ngerasa nggak butuh suami? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Kalau pertanyaan saya salah, diedit aja ya. Iya, maksud saya gini, kemandirian seorang perempuan sekarang gitu ya, itu pernah nggak ngerasa ngerasa aku bisa gitu tanpamu? Tidak. Kenapa? Karena memang pasangan ya, khususnya suami, kita sebagai istri, apapun yang kita lakukan itu butuh support dari suami. Dan apapun yang kita jalani itu sebetulnya doa dari suami. Jadi yang kita jalani, keberhasilan yang kita dapatkan sebetulnya itu saya rasa itu adalah doa yang tulus dari suami. Ridho gitu ya. Ridho suami. Iya. Kebayang lah ya sahabat istrinya gitu dengan kesibukannya. Tapi protes nggak sih beliau? Tidak sih, karena memang sudah komitmen ya. Sudah komitmen. Kebetulan kan beliau jauh lebih sibuk dibanding istrinya kan. Jadi bisa ngebalas ya, bukan. Saling pengertian lah intinya ya.
masih pengen banyak nanya sebenarnya ya sahabat ya, tentang dunia bisnis, tentang dunia pendidikan sama beliau ini. Tapi memang tadi dibisikin abis ini bakal ada ngajar lagi. Jadi kita fix hari ini apa namanya ya, kebahagiaan atau gema atau nuansa Muharram itu memang mudah-mudahan dapat sih di teras kita pada pagi hari ini ya. Terlebih sudah kedatangan Umi Iyoh Nairoh, bukan yang tadi edit aja saya salah ngomong ya. Jadi Umi Iyoh yang sudah memberikan inspirasi kepada kita terkait bagaimana beliau berkiprah sebagai guru ngaji ya, guru tahfiz, dan juga sebagai pebisnis. Ada Ciput, kemudian ada ini ya, apa, hijab. Kece-kece ya sahabat ya, makanya kenapa sekarang bisnis ini tuh menjamur. Satu pertanyaan lagi sebelum kita closing, takut nggak kesaingin sama, kan banyak tuh brand-brand lain? Tidak sih Bu Rini. Tidak. Karena memang semua sudah dijamin Allah ya. Wow, keren. Atau ada manuver-manuver? Kita juga sebetulnya bisnis itu kan sebagai ikhtiar. Ketika keuntungan terus meningkatnya bisnis itu adalah bonus saja dari Allah. Bonus aja ya, tapi emang muaranya nggak ke situ ya. Maksudnya fokusnya nggak ke situ. Fokusnya kita ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Fokusnya di ikhtiarnya, catet ya. Yang sekarang lagi bisnis, lagi berikhtiar, semangatnya sahabat ya. Saya kalau ditanya terus, pengen terus ngomong ini sama beliau ya. Tapi nanti beliau akan terganggu tanggung jawabnya. So, kita sudahi dulu pertemuan kita pada pagi hari ini di edisi Muharram ya, bersama seorang guru dan juga entrepreneur inspiratif banget, Umi Iyoh. Tepuk tangan dong, yeay. Mau ngasih game? Nggak usah, buat kita aja ya. Oke, kita tutup dulu. Mi, makasih banyak ya udah gangguin waktunya. Otomatis pasti ada ini ya, ada time. Boleh saja Bu Rini. Oh, boleh. Kalau misalnya kita kan share di YouTube ya. Yes. Ya. Alku2 official. Iya, kalau ada yang membagikan YouTube-nya dibagikan dan banyak yang like, boleh hubungi saya, nanti kita kasih bingkisannya dari Sigelis. Oh, catet ya. Jadi apa tuh kalau misalnya yang udah nge-like atau gimana tuh bisa, atau kita pilih ya dari official nanti dipilih ya. Kira-kira siapa yang paling aktif gitu tuh nanti untuk dapat paket dari Sigelis. Silakan. Closing statement nih, sekali lagi, Muharram untuk Umi. Iya, sahabat Teras Alku2, di momen Muharram ini, bagi saya, apapun yang kita jalani, apapun yang kita lakukan, itu kita harus menikmatinya dengan penuh kesyukuran ya. Kita harus merasa itu adalah sebuah tanggung jawab yang memang harus kita jalani. Dan semua keberhasilan itu adalah doa dari pasangan kita, doa dari orang tua kita, dan doa dari orang-orang yang telah ikhlas mendoakan kita semua. Insya Allah kesuksesan akan selalu ada. Insya Allah, kok adem ya? Ini ganti AC nggak sih studio? Terima kasih banyak ya. Seriously, dari hati yang paling dalam, saya sangat tersirami pagi hari ini sahabat. Mudah-mudahan juga sahabat yang menyimak kita semua sukses untuk semuanya. Umi juga ya, sukses, dimudahkan semuanya, ikhtiarnya, dan makin menikmati. Amin. Ya, terima kasih Umi, terima kasih sudah berkunjung ke teras. Pamit ya sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.